Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan jiwa Al-Farabi bagian yang kedua. Bahwa hubungan, proses pemikiran, dan jiwa manusia menurut Al-Farabi adalah keinginan merupakan kecenderungan seseorang terhadap sesuatu hal, di mana hal tersebut belum dipahami. Dan jika kecenderungan ini merupakan indera atau khayal, maka ia disebut dengan kemauan. Ini berlaku bagi manusia dan hewan. Dan jika kecenderungan itu dengan pemikiran, maka ia disebut pilihan atau ikhtiar. Dan ini khusus untuk manusia. Dalam bukunya, Konsep Penduduk Kota Utama, ia membagi kekuatan-kekuatan jiwa ke dalam beberapa bagian. Kekuatan jiwa yang terjadi pada manusia adalah kekuatan-kekuatan gizi. Dengan kekuatan ini, manusia menghisap makanan. Sesudah itu timbul kekuatan indrawi. Dengan kekuasaan ini, manusia sanggup mengindra seperti meraba, benda licin atau kasar, mengecap makanan, mencium bau-bauan, serta mendengar suara. Dan juga dapat melihat warna-warna serta pemandangan dan lain sebagainya. Dari segala macam penginderaan itu, kekuatan penginderaan ini mempunyai sentral dan cabang yang disebut dengan panca indera. Hampir di seluruh tubuh, otak menjadi sentral dan bertugas menghimpun seluruh apa yang ditangkap panca indera seutuhnya. Alat-alat indera ini bagaikan informan-informan yang menyampaikan berita ke pusat himpunan berita. Setiap alat indera hanya menangkap dan menyampaikan satu jenis berita ke bagian khusus pula di pusat informasi atau otak. Otak bagaikan pusat pemerintahan, tempat menerima segala laporan dari berbagai daerah. Sesudah itu, lahir pula kekuatan imajinasi yang berfungsi menyimpan, memelihara segala yang diterima oleh alat indera. Dan sesudahnya, di indera itu akan hilang atau lenyap, lalu disusun semua hasil yang disimpannya dan juga dikumpulkan dan dipisah antara satu sama lainnya, kemudian menjadi himpunan. Ada yang khadibah, ada yang sadiko, di mana himpunan mutakhayilah khadibah, yakni gambaran dalam jiwa yang berlawanan dengan kenyataan. Adapun mutahayyila sadiko adalah gambaran dalam jiwa yang sesuai dengan kenyataan. Kemudian itu timbul daya natiko. Dengan daya ini seseorang dapat berpikir tentang hal-hal yang abstrak, membentuk pengertian, membedakan antara yang indah dengan yang jelek, menciptakan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Tiga kekuatan daya, yakni penginderaan, imajinasi, dan juga natiko, bila mana disertai oleh dorongan jiwa kepada suatu objek indera, imajinasi, dan pemikirannya, maka lahirlah keinginan atau kebencian kepada objek tersebut. Daya dorongan
adalah awal proses terwujudnya kemauan. Jadi, kemauan adalah condongnya jiwa kepada objek yang mendapat tanggapan dari penginderaan, penghayalan, atau pemikiran. Keputusan jiwa terhadap objek itu dapat diambil atau ditinggalkan. Daya kecondongan itu mempunyai pembantu-pembantu yang berada di dalam tubuh. Dan pada otot-otot saraf, serta otot-otot di tangan, kaki, dan seluruh anggota badan, serta dapat digerakkan sesuai dengan kemauan, maka lahirlah perbuatan yang diinginkan manusia atau binatang. Dan pada manusia dan binatang terdapat dua jenis urat saraf. Yang pertama, saraf yang punya daya penginderaan dan punya alat-alat penyerap yang masing-masing hanya menyerap satu objek indera saja. Saraf jenis pertama ini disebut saraf sensoris. Dan yang kedua, urat yang terdapat pada anggota badan. Dengan urat-urat ini memungkinkan seseorang mengadakan gerakan. Jenis kedua ini disebut dengan saraf-saraf motoris. Saraf ini ada yang berpusat di otak, ada pula yang berpusat di sumsum punggung yang berhubungan dengan otak. Demikianlah kisah tentang pendidikan jiwa Al-Farabi bagian yang kedua.